Negeri menyesalkan terjadinya peristiwa tanggal 7 Agustus tersebut. Tersebut adalah sebuah insiden yang berdiri sendiri dan sama sekali tidak terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajiban sebagai tuan rumah. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Fitri Megantara. Pelonggaran demi pelonggaran terus diterapkan pemerintah di masa perpanjangan PPKM level 4 wilayah Jawa Bali, termasuk meniadakan penyekatan dan diganti dengan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap. Alih-alih berupaya terus menurunkan kasus, penularan COVID-19 berpotensi meningkat saat tidak ada lagi penyekatan dan justru beralih ke sistem ganjil genap yang mendorong penggunaan transportasi umum. Lalu dapatkah pembatasan kendaraan sistem ganjil genap ini mengurangi potensi penyebaran COVID-19? Sebelum membahasnya, Prime Talk akan menyoroti viral insiden diplomat Nigeria dengan petugas imigrasi yang berujung penarikan duta besar Nigeria. Akankah peristiwa ini mengganggu hubungan diplomatik kedua negara? Inilah Prime Talk selengkapnya. Tindakan petugas imigrasi Jakarta Selatan ini sebetulnya bisa saja dihindari bila tak ada sikap agresif dari seorang pria yang belakangan diketahui merupakan diplomat asal Nigeria. Pasalnya, menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Ibnu Khuldun, justru diplomat itulah yang lebih dulu menunjukkan sikap tak menyenangkan, bahkan sampai menggigit dan mencoba memecahkan kaca mobil milik petugas. Menuju kantor imigrasi Jakarta Selatan karena tidak mendapat jawaban terkait ke kantor imigrasi mana yang bersangkutan akan dibawa. Yang bersangkutan menunjukkan kegelisahan dan menunjukkan sikap yang agresif kepada petugas, termasuk berteriak-teriak, menggigit. Sayangnya, ketegangan antara diplomat dan petugas imigrasi itu buru-buru memicu protes dari Nigeria. Bahkan, pemerintah Nigeria sampai memutuskan untuk menarik pulang dubesnya dari Indonesia. Padahal setelah insiden itu terjadi, sebetulnya sudah ada penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Bahkan kesepakatan untuk berdamai saat itu disaksikan langsung oleh Duta Besar Nigeria untuk Indonesia, Ari Usman Ogah. And decide what next steps to take, including a review, of course, of our relations with Indonesia. We have also requested the Indonesian government to take severe and appropriate sanctions against the immigration officials that were involved in this act of brazen criminality. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono berharap persoalan ini bisa tuntas dan tak mengganggu hubungan kedua negara. Apalagi Indonesia dengan Nigeria punya relasi kerjasama yang sangat baik. Hal ini harus segera diselesaikan, harus segera diluruskan, karena biar gimana pun Nigeria adalah salah satu negara sahabat Indonesia dan juga sebaliknya, dan juga untuk menjunjung tinggi hukum-hukum internasional di mana ada perlindungan hukum kepada diplomat-diplomat asing, dan jangan sampai ada tindakan balasan kepada diplomat kita yang sedang bertugas di sana ataupun warga negara Indonesia yang menetap di sana. Sampai saat ini Kementerian Luar Negeri masih terus melakukan komunikasi lewat jalur diplomatik, terutama pasca ditariknya Duta Besar Nigeria untuk Indonesia. Di saat yang sama, Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan investigasi internal sebagai tindak lanjut atas terjadinya insiden tersebut. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, langsung saja kita membahasnya bersama dua narasumber dari luar studio, Bapak Abdul Qadir Jalani, Direktur ataupun Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, ada juga anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Bobi Rizaldi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Fitri.
Ya, kita ke Pak Abdul terlebih dahulu. Pak Abdul, seberapa besar sebetulnya insiden dugaan kekerasan terhadap diplomat Nigeria ini berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara, Indonesia dan Nigeria? Memang berdasarkan, maaf, apakah suara saya dapat terdengar? Jelas Pak Abdul, silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Memang berdasarkan komunikasi dan melalui jalur diplomatik yang kita lakukan, baik melalui saya sendiri maupun melalui kedutaan besar kita di Nigeria, kita sudah menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menyesalkan terjadinya peristiwa ini. Dan pada saat yang sama kita juga menjelaskan bahwa masalah ini merupakan isolated incidents yang seharusnya tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara, karena kita ketahui bahwa hubungan bilateral kedua negara sudah terjalin sejak lama, kita pupuk sejak lama. Oleh kita itu kita mengharapkan di masa mendatang kita dapat terus meningkatkannya, dan pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk memajukan hal ini. Dan pada kesempatan yang sama, memang Duta Besar Nigeria menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali ke Abuja untuk tujuan konsultasi dengan capitalnya. Dan hal ini merupakan suatu hal yang lumrah, sesuatu yang lazim dalam dunia diplomasi. Bahkan Indonesia juga pernah melakukan hal ini beberapa kali. Di mana suatu negara, ya silakan. Ya, pemerintah Indonesia ini kan sudah menjelaskan duduk permasalahannya, tapi kemudian Nigeria justru memanggil ataupun menarik duta besarnya dari Indonesia. Ini bagaimana tanggapan dari Kemenlu sendiri? Ya, seperti saya katakan tadi itu, hal ini merupakan sesuatu yang lazim dan lumrah dalam praktek diplomasi, bahkan kita juga sering pernah melakukannya, maksud saya. Abdul, ini lazim atau sebagai bentuk protes dari pemerintah Nigeria sebetulnya? Ya, memang bisa saja diterjemahkan seperti itu. Yang pasti pemanggilan seorang duta besar oleh suatu negara itu sering kali dilakukan, di mana negara tersebut memanggil duta besarnya untuk memperoleh keterangan atau pandangan langsung mengenai suatu hal yang dianggap penting. Tentunya kalau tidak ada hal yang penting tidak akan dipanggil. Itu yang pasti. Pak Bobi, tanggapannya? Ya, jadi kami tentu di parlemen menghargai tindakan diplomatik dari Nigeria, dan utamanya kami juga di parlemen ini kan ingin memastikan bahwa pemerintah itu apakah dari Kemenlu atau dari aparat imigrasi itu tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak diplomatik dari diplomat tersebut. Kan kita lihat bahwa kejadian tersebut tidak melanggar hak ekstrateritorial, itu di luar dari kedutaan. Lantas juga tidak ada melanggar hak-hak imunitas dari seorang diplomat. Dan juga terakhir adalah tidak ada pelanggaran terhadap hak inviolability, tidak ada pembatasan terhadap kegiatan diplomatik, tidak ada pembatasan mobilisasi fisik, dan juga tidak ada komunikasi yang disensor. Jadi hak-hak diplomat tersebut tidak ada yang dilanggar, sehingga saya mendukung sikap pemerintah. Kita tetap saling menghargai, saling menghormati, tetapi kita juga harus objektif. Dan ini perlu disampaikan kepada pemerintah Nigeria, sehingga kejadian ini memang adalah kejadian yang berdiri sendiri, tidak ada hubungan dengan bagaimana bilateral antara Nigeria dengan Indonesia, dan kami harapkan ini segera pulih kembali. Pak Bobi, ada protes memang dari pemerintah Nigeria terkait dugaan penganiayaan diplomatnya, namun kemudian ada klarifikasi juga dari pihak imigrasi terkait kronologi insiden. Sebetulnya bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia merespon insiden ini? Sebenarnya itu sudah benar, sudah disampaikan oleh yang bersangkutan dari imigrasi bahwa ini kan ada provokasi. Nah, kalau misalkan pemerintah Nigeria tidak puas, bisa membentuk investigasi bersama. Kalau sudah disampaikan secara objektif, ya kita harapkan ini diterima. Kalau tidak diterima, kira-kira apakah ada hal-hal yang lain yang bisa disampaikan dalam komunikasi politik di antara kedua negara. Jadi sudah benar lah itu. Kita ke Pak Abdul. Pak Abdul, apakah klarifikasi dari pihak imigrasi sendiri bagaimana kronologi insidennya ini juga sudah disampaikan kepada pemerintah Nigeria?
Semua klarifikasi sudah disampaikan, baik oleh saya sendiri, bahkan disampaikan juga oleh pihak imigrasi kepada duta besar ketika pada malam itu sendiri, dan juga disampaikan oleh duta besar kita langsung ke Menteri Luar Negeri Nigeria. Semuanya sudah disampaikan secara tegas. Baik, tapi kemudian Kementerian Luar Negeri Nigeria sendiri menganggap insiden itu melanggar hukum internasional dan konvensi Wina terkait hubungan konsuler dan diplomatik antar negara. Bagaimana tanggapannya? Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik secara tegas mengatur ketentuan mengenai kekebalan atau imunitas diplomatik. Dalam kaitan ini saya tegaskan kembali bahwa melindungi dan menghormati kekebalan diplomatik merupakan salah satu pilar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Dalam hal ini untuk menentukan terjadi atau tidaknya pelanggaran kekebalan diplomatik, kita perlu secara lebih dalam lagi melihat semua fakta, konteks, dan keadaan yang melingkupi peristiwa tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, diplomat Nigeria tersebut menolak menunjukkan identitas yang bersangkutan. Akibatnya petugas imigrasi tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui status diplomat yang dimilikinya. Menurut hukum internasional, dalam kekebalan diplomatik juga melekat kewajiban setiap diplomat untuk menghormati hukum dan aturan negara setempat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya apabila setiap diplomat yang bertugas di Indonesia juga mematuhi proses penegakan hukum, termasuk menghormati petugas yang berwenang yang sedang menjalankan fungsinya sesuai aturan. Oke, bagaimana kemudian pengelolaan hubungan bilateral Indonesia-Nigeria pasca adanya insiden dugaan penganiayaan diplomatnya? Kita akan membahasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Abdul, bagaimana dengan investigasi internal yang dilakukan terhadap petugas imigrasi yang terlibat dalam insiden itu? Apakah kemudian masih terus dilakukan atau seperti apa? Ya, dari informasi yang kami peroleh bahwa saat ini Dirjen Imigrasi masih tentunya melakukan investigasi dan melakukan evaluasi prosedur internal. Mengenai detailnya saya tidak tahu persis bagaimana, tapi yang pasti sebagai follow up dari peristiwa ini tentunya Dirjen Imigrasi melakukan langkah-langkah itu. Oke, baik Pak Bobi, ini investigasi masih terus dilakukan, tapi Anda menilai dari sudut pandang Anda, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh petugas imigrasi ini dalam melakukan tindakannya? Apakah sudah sesuai SOP atau seperti apa menurut Anda? Gini, yang utama buat kami adalah apakah ada tindakan dari aparat kita yang melanggar hak kekebalan diplomat tersebut. Kalau tadi yang saya sampaikan kan secara kronologis itu tidak ada dari 3 hal. Hak ekstrateritorial, hak imunitas, dan hak inviolabilitas itu tidak ada. Dan yang paling utama, kalau kita lihat di konvensi Wina tersebut mengenai kekebalan diplomatik, kan ada di dalam pasal 41 itu. Bahwa siapa pemegang hak istimewa kekebalan diplomatik ini juga tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Nah, di sini kan sudah dijelaskan secara kronologis. Yang bersangkutan menolak untuk diperiksa. Yang bersangkutan juga tidak menunjukkan identitas dan mengganggu ketertiban umum. Itu kalau secara pasal 41 itu sudah dianggap adalah suatu pelanggaran hak istimewa tersebut. Nah, jadi kalau kita mau eyel-eyelan tentang pasal-pasal ya boleh juga. Tetapi kan paling utama karena prinsip kita saling menghargai, kita saling menghormati, dan ini sudah segera diselesaikan oleh pihak imigrasi dan juga dubes yang dari Nigeria, itu kan sudah ada sudah salaman. Oke, Pak Bobi. Ada foto-fotonya juga di media. Oke, Pak Bobi, sebetulnya seberapa penting relasi kerjasama Indonesia-Nigeria selama ini? Ya sudah sangat dalam, mulai dari tahun 65, tahun 76, dan baru-baru ini kan ada kerjasama besar, kita mau membangun pabrik bersama NNPC dan Pertamina di sana, dan juga hubungan selama ini juga tidak banyak ada dinamika. Jadi saya juga berharap bahwa hubungan yang sudah kondusif, saling menguntungkan ini, dan kita juga kan transaksinya ini juga transaksi perdagangan juga sangat baik dengan Nigeria. Kami harapkan ini juga tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, jadi artinya kita ingin ini segera pulih. Pak Bobi, artinya langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menuntaskan permasalahan ini sudah tepat?
sebagai negara yang berdaulat, yaitu tadi saya rasa sudah cukup tepat. Kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita ingin hubungan bilateral yang saling menguntungkan, tapi di sisi lain kita juga harus memiliki sikap ketegasan terhadap kedaulatan kita di Indonesia. Sehingga kalau memang ada pelanggaran ketertiban umum ya sudah benar begini, dan terhadap pelanggaran hak diplomatik kan tidak ada sama sekali, dan itu sudah disampaikan. Baik, kita kembali ke Pak Abdul berkaitan dengan hubungan bilateral. Bagaimana pengelolaan hubungan bilateral Indonesia-Nigeria pasca adanya insiden dugaan penganiayaan ini? Sebagaimana saya sampaikan tadi itu bahwa Kementerian Luar Negeri melakukan komunikasi secara intensif dan kita terus tentunya akan melanjutkan komunikasi ini. Kita sampaikan bahwa kita menyesalkan apa yang terjadi peristiwa ini, dan kemudian kita juga menyampaikan bahwa peristiwa ini merupakan isolated incidents, ini yang terpenting, bahwa dalam artian bahwa isolated incidents merupakan suatu insiden tunggal dan terpisah serta tidak berkaitan dengan komitmen atau kebijakan Indonesia mengenai penghormatan status diplomatik staf Kedutaan Besar Nigeria di Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa peristiwa ini seyogianya tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara yang lebih luas. Itu yang pertama. Kedua, ya, silakan, seperti Pak. yang saya jelaskan sebelumnya, persoalan ini harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan segala aspeknya. Dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui berbagai jalur akan terus melakukan komunikasi ini. Dan kita melihat bahwa hubungan bilateral Indonesia-Nigeria ini memiliki arti yang sangat penting. Kita tahu hubungan ini telah terjalin sejak lama. Kita memelihara hubungan baik sejak tahun 65. Dan bahkan secara politik Indonesia cukup dekat dengan Nigeria. Kedua negara adalah anggota negara non-blok dan juga organisasi komprehensi negara Islam. Bahkan pemerintah Indonesia saat ini sangat berkeinginan untuk mengkonversikan hubungan tradisional antara Indonesia dengan negara-negara Afrika, khususnya dengan Nigeria, menjadi kerjasama konkret, kerjasama ekonomi yang konkret. Dan kita ketahui saat ini Nigeria merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di Afrika, dan terdapat 15 perusahaan Indonesia. Ya. Oke, baik, kita harapkan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia bisa kemudian menuntaskan permasalahan dan insiden ini tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Baik, terima kasih Bapak Abdul Qadir Jalani dan juga Bapak Bobi Rizaldi telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Talk.